diferensial dan aplikasi. Bagian kedua pada pemodelan persamaan diferensial linear orde 1, yakni aplikasinya dalam model nonlinear. Model nonlinear dinamika populasi, yakni mencakup logistik, pemangsa, kompetisi. Jika PT menyatakan ukuran populasi pada waktu T, model untuk pertumbuhan secara eksponensial dimulai dengan asumsi bahwa dP per dt sama dengan Kp untuk K besar dari 0. Diasumsikan bahwa pertumbuhan populasi bergantung pada jumlah P yang ada dan tidak hanya tergantung waktu mekanisme saja, sehingga dalam model nonlinearnya menjadi dP per dt per P sama dengan Fp, atau dapat dituliskan dP per dt sama dengan P kali Fp. Selanjutnya, diasumsikan bahwa Fp sama dengan C1P tambah C2. Jika digunakan kondisi saat P sama dengan 0, F0 sama dengan R, dan saat P sama dengan K, Fk sama dengan 0. Kedua kondisi ini disubstitusi ke dalam persamaan Fp sama dengan C1P tambah C2, sehingga nilai C1 dan C2 yang diperoleh yakni C2 sama dengan R, dan C1 sama dengan minus R per K. Sehingga Fp dapat dituliskan menjadi Fp sama dengan R dikurang R per K kali P. Maka bentuk persamaan diferensial yang awalnya dP per dt sama dengan P kali Fp diganti menjadi dP per dt sama dengan P kali R dikurang R per K kali P. Misalkan A-nya sama dengan R dan R per K sama dengan B, dan jika dilakukan pengintegralan pada kedua ruas, maka akan diperoleh PT sama dengan A kali C1 per B kali C1 tambah E pangkat minus AT. Berikut diberikan contoh model nonlinear dalam dinamika populasi. Misalkan seorang mahasiswa membawa virus flu kembali ke kampus perguruan tinggi yang terisolasi dari 1.000 mahasiswa. Jika diasumsikan bahwa tingkat penyebaran virus tidak proporsional, tidak hanya terhadap jumlah X mahasiswa yang terinfeksi, tetapi juga jumlah mahasiswa yang tidak terinfeksi. Tentukan jumlah mahasiswa yang terinfeksi setelah 6 hari, jika diamati lebih lanjut setelah 4 hari, X4 sama dengan 50. Penyelesaiannya, langkah 1, hipotesis. Dari permasalahan yang diberikan, dinyatakan hipotesis bahwa seorang mahasiswa membawa virus ke kampus dengan terisolasi 1.000 mahasiswa. Asumsi tingkat penyebaran virus tidak proporsional terhadap jumlah X mahasiswa terinfeksi dan jumlah mahasiswa tidak terinfeksi. Langkah 2, model matematis. Setelah menetapkan hipotesis, dari yang diketahui, maka dibentuklah model matematis. Diasumsikan juga bahwa tidak ada yang meninggalkan kampus selama durasi penyakit. Maka persamaan diferensial dan masalah nilai awal adalah dx per dt sama dengan kx kali 1.000 dikurang x saat x0 sama dengan 1. Langkah ketiga menentukan solusi. Dari persamaan diferensial yang telah diperoleh pada langkah 2, diidentifikasi bahwa A sama dengan 1.000 K dan B sama dengan K. Maka berdasarkan uraian sebelumnya tentang dinamika populasi diperoleh XT sama dengan 1.000 K per K tambah 999 K kali E pangkat minus 1.000 KT sama dengan 1.000 per 1 tambah 999 kali E pangkat minus 1.000 KT. Dari informasi yang diketahui bahwa saat setelah 4 hari, maka nilai X4 sama dengan 50. Maka X4 sama dengan 50 disubstitusi ke dalam persamaan XT, sehingga 50 sama dengan 1.000 per 1 tambah 999 E pangkat minus 4.000 K. Dari persamaan tersebut, diperoleh bahwa minus 1.000 K sama dengan 1/4 ln 19 per 999 sama dengan minus 0,9906, sehingga persamaan XT menjadi 1.000 per 1 tambah 999 E pangkat minus 0,9906 T.
Langkah terakhir yakni langkah 4 verifikasi. Setelah persamaan XT diperoleh, akan ditentukan jumlah siswa yang terinfeksi setelah 6 hari. Dengan mensubstitusi T sama dengan 6 ke persamaan XT, maka diperoleh X6 sama dengan 1000 per 1 tambah 999 kali E pangkat minus 0,9906 T sama dengan 276 siswa. Jadi, jumlah mahasiswa yang terinfeksi setelah 6 hari adalah 276 siswa. Model nonlinear pencampuran reaksi kimia. Anggaplah bahwa 1 gram kimia A digabungkan dengan B gram kimia B. Jika ada bagian M dari A dan N bagian B yang terbentuk dalam senyawa dan XT adalah jumlah gram kimia C yang terbentuk, maka jumlah gram zat kimia A dan jumlah gram B kimia yang tersisa pada waktu T adalah masing-masing dengan menerapkan perbandingan M bagian dari A dan N bagian dari B, yakni A sama dengan minus M per M tambah N kali X, dan B sama dengan minus N per M tambah N kali X. Hukum massa menyatakan bahwa ketika tidak ada perubahan suhu yang terlibat, tingkat di mana dua zat bereaksi sebanding dengan produk dari jumlah A dan B yang tidak ditransformasi. Dalam hal ini tersisa pada waktu T. dx per dt mendekati dalam kurung A dikurang M per M tambah N kali X dalam kurung B dikurang N per M tambah N kali X. Maka diperoleh model persamaan diferensialnya dx per dt sama dengan K kali alfa dikurang X kali beta dikurang X. Dengan alfa sama dengan M per M tambah N dan beta sama dengan N per M tambah N. Berikut diberikan contoh model nonlinear dalam hal pencampuran reaksi kimia. Senyawa C terbentuk ketika dua bahan kimia A dan B digabungkan. Reaksi yang dihasilkan antara dua bahan kimia adalah sedemikian rupa sehingga untuk setiap gram A, 4 gram B digunakan. Diamati bahwa 30 gram senyawa C terbentuk dalam 10 menit. Tentukan jumlah C pada waktu T jika laju reaksi sebanding dengan jumlah A dan B yang tersisa, dan jika awalnya ada 50 gram A dan 32 gram B. Berapa banyak senyawa C yang hadir pada 15 menit? Tentukan solusi saat T menuju tak hingga. Penyelesaian. Langkah 1, hipotesis. Dari permasalahan yang diberikan, ditetapkan hipotesisnya, yakni, misalkan, XT dinotasikan jumlah gram dari senyawa C. X saat T-nya sama dengan 0, sama dengan 0. Dan X saat T sama dengan 10, sama dengan 30. Untuk X gram C, maka 1/5 X gram dari A dan 4/5 X gram dari B. Setelah menetapkan hipotesisnya pada langkah 1, maka langkah 2, model matematis. Komponen C dapat dituliskan dx per dt mendekati dalam kurung 50 dikurang 1/5 X kali dalam kurung 32 dikurang 4/5 X. Maka bentuk persamaan diferensialnya yakni dx per dt sama dengan K kali 250 kurang X kali 40 dikurang X. Bentuk ini dapat juga dinyatakan dalam minus per 210 per 250 kurang X dx tambah 1/210 per 40 dikurang X dx sama dengan K dt. Langkah 3, menentukan solusi. Dengan mengintegralkan persamaan diferensial sebelumnya, maka diperoleh hasil integralnya, yakni ln 250 dikurang X per 40 dikurang X sama dengan 210 Kt tambah C1. Bentuk ini dapat juga dituliskan menjadi 250 dikurang X per 40 dikurang X sama dengan C1 E pangkat 210 Kt. Ketika T sama dengan 0, X sama dengan 0, maka nilai ini disubstitusi untuk mendapatkan nilai C1, sehingga nilai C1 diperoleh 25/4. Lalu langkah selanjutnya, untuk menggunakan X sama dengan 30, di T sama dengan 10, akan diperoleh nilai K. Maka dari bentuk ini, 210K sama dengan 1/10 ln 88 per 25, sama dengan 0,1258. Maka nanti 210K diganti menjadi 0,1258. Maka persamaan untuk X adalah
XT sama dengan 100 kali 1 dikurang E pangkat minus 0,1258T per 25 dikurang 4E pangkat minus 0,1258T. Langkah 4, verifikasi. Dari persamaan XT yang diperoleh sebelumnya, akan ditentukan nilai saat T sama dengan 15. Maka diperoleh X15 sama dengan 34,78. Kemungkinan lainnya bisa juga kita tentukan XT saat T 10 diberikan 30, lalu saat T15 34,78, dan saat T sama dengan 20 sebesar 37,25, dan seterusnya. Nah, lalu bentuk dalam tabel ini bisa juga kita gambarkan dalam bentuk grafik. Maka kita lihat dari tabel dan gambar bahwa saat X menuju 40 dan saat T menuju tak hingga, berarti 40 gram komponen C yang terbentuk. Maka 50 dikurang 1/5 kali 40 sama dengan 42 gram dari A, dan 32 dikurang 4/50 kali 40 sama dengan 0 gram dari B. Aplikasi berikutnya yakni aplikasi pada masalah tangki air bocor. Suatu tangki air berbentuk kerucut seperti pada gambar, berlubang di bagian bawahnya sehingga air dapat menetes keluar tangki. Jari-jari lubang tersebut 1 mm. Tinggi air dalam tangki yaitu 2 meter. Sedangkan jari-jari tangki yang terisi air adalah 1 meter. Diasumsikan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat dan gaya gesekan air dengan permukaan C sama dengan 0,5. A. Gunakan formulasi di bawah ini untuk mencari tinggi air sebagai fungsi waktu. dH per dt sama dengan min C AH per AW akar dari 2GH. B. Dapatkan tangki tersebut digunakan sebagai penanda waktu dalam jam dengan interval 12 kali 1 jam. Berikan penjelasan secara matematis. Penyelesaiannya, diketahui H sama dengan ketinggian awal air di dalam tangki, yaitu 2 meter. RW, jari-jari awal permukaan air di dalam tangki, 1 meter. RH, jari-jari lubang di dasar tangki, 1 mm. G, gaya gravitasi bumi, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. C, koefisien gaya gesek permukaan air, sama dengan 0,5. HT, tinggi permukaan air sebagai fungsi waktu. Untuk penyelesaian bagian A, luasan permukaan air pada tangki sebagai fungsi ketinggian diberikan dH per dt sama dengan min C kali AH per AW kali akar 2GH, di mana AH sama dengan pi RH kuadrat, AW sama dengan pi R kuadrat sama dengan pi kali RW per H kali H kecil dikuadratkan sama dengan pi RW kuadrat per H kuadrat kali H kuadrat. Jadi bentuk A itu merupakan luas dari lingkaran. Sehingga dH per dt sama dengan mengganti AH dan AW, selanjutnya ketika diperoleh nanti bentuknya setelah mengganti AH dan AW, maka dilakukan pengintegralan pada kedua ruas. Maka akan diperoleh nilai H sama dengan minus 5/2 akar dari 2GC kali HRH per RW kuadrat kali T tambah K2 dipangkatkan 5/2. Kondisi awal saat T sama dengan 0, HT sama dengan H. Maka bentuk kondisi ini disubstitusi ke dalam persamaan HT. Maka akan diperoleh minus K2 sama dengan H pangkat 2/5. Dengan mengganti K2 sama dengan minus H pangkat 2/5, maka diperoleh persamaan ketinggian airnya adalah H sama dengan H pangkat 2/5 dikurang 5/2 akar dari 2GC kali H kali RH per RW dikuadratkan kali T dipangkatkan 5/2. Dengan mensubstitusi nilai yang diketahui, yakni nilai H besar, nilai G, nilai C, dan nilai RH, RW, maka akan diperoleh H sama dengan 1,32 dikurang 2,24 kali 10 pangkat minus 5, T dipangkatkan 5/2. Bagian B,
Dari persamaan soal A dapat kita cari bahwa air di dalam tangki akan habis saat H sama dengan 0, dalam kurun waktu sekitar T sama dengan 16 jam 22 menit. Sehingga kita bisa menggunakan tangki air bocor tersebut sebagai jam waktu untuk durasi 12 kali 1 jam.